sendiri, kata si Prancis ini. Inggris nggak terima juga, ya suka-suka kami lah. Kalau kau nggak terima udah perang aja kita. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah sejarah yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang The Boston Tea Party atau pesta teh di Boston. Nah, kalian tahu nggak kalau ternyata Amerika Serikat yang kita kenal sebagai negara adidaya itu dulu tuh pernah dijajah sama Inggris loh, Wak. Dan apakah kalian juga tahu kalau peristiwa The Boston Tea Party ini menjadi cikal bakal berdirinya negara Amerika Serikat? Tahu nggak kalian? Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu dan ada juga nih yang belum tahu ya. Karena di video ini insya Allah aku akan merangkum kisahnya, kisah dari berdirinya Amerika Serikat, mulai dari penemuan benua Amerika, keterkaitannya dengan peristiwa The Boston Tea Party ini, sampai Amerika Serikat menjadi sebuah negara yang merdeka. Tapi aku juga perlu disclaimer ke kalian semua kalau misalnya informasi yang aku tulis di sini aku rangkum dari berbagai sumber, dan kalau misalnya ada informasi yang terlewat tidak aku sampaikan di sini, kalian boleh langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah, ya. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum membahas tentang The Boston Tea Party ini, aku mau sedikit dulu menjelaskan tentang penjajahan Inggris di Amerika ya. Nah, jadi apabila kita tarik mundur ke belakang nih, pada tahun 1492 ada seorang pelaut asal Spanyol bernama Christopher Columbus yang sedang berlayar mengitari bumi. Ya kan, pernah dengar kan nama beliau? Nah, di pelayaran itu tanpa sengaja Columbus ini melihat ada sebuah dataran yang sangat-sangat luas tapi nggak banyak penghuninya. Nah, dataran inilah yang kemudian dikenal dengan nama benua Amerika. Dan FYI, kalau misalnya kalian tengok di peta nih, benua Amerika ini terdiri dari beberapa wilayah awalnya. Ada Kanada, Amerika Serikat, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, dan juga Amerika Selatan. Nah, pada masa itu nih, wilayah-wilayah di benua Amerika ini bisa dibilang agak sepi, karena hanya dihuni oleh 5 juta suku Indian atau suku asli dari Amerika. By the way, 5 juta orang nih hitungannya dikit ya. Sebagai perbandingan aja, di tahun 2020 kemarin jumlah penduduk di benua Amerika tuh sudah mencapai 1 miliar jiwa. Kan betul-betul udah berkali-kali lipat kali, karena awal itu cuma 5 juta aja, Nah, kan setelah menemukan benua Amerika ini, Columbus ini pun segera menyebarluaskan kabar itu kepada dunia. Dan dengan cepat berita tentang penemuan si benua ini pun menggemparkan bangsa Eropa yang membuat raja-raja di sana ingin bersaing untuk menguasai itu benua Amerika. Pada masa itu setidaknya ada 5 bangsa yang memperebutkan benua Amerika. Mereka adalah Spanyol, Prancis, Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Nah, para pemimpin dari kelima bangsa itu lalu meminta warga mereka untuk bermigrasi ke Amerika. Mereka bilang, wahai rakyatku, kalau kalian ingin hidup makmur, pergilah kita yuk ke benua Amerika. Di sana masih banyak kali sumber daya alam yang bisa kalian manfaatkan nih, kata mereka. Dan selain karena tujuan supaya rakyatnya ini bisa hidup makmur, para pemimpin itu juga saling berlomba-lomba nih untuk memperluas daerah kekuasaan mereka. Dan setelah mendengar perintah itu, pada abad ke-16, rakyat dari kelima bangsa yang sudah aku sebutkan tadi berbondong-bondong lah itu pergi ke Amerika dan mendarat di wilayah yang berbeda-beda, nggak di satu tempat. Waktu itu Portugis mendarat di Brazil, Spanyol mendarat di Amerika Tengah, Prancis di Kanada, sedangkan Inggris yang hanya berisi 100 orang ini berhasil mendarat di Amerika Utara, tepatnya di wilayah Virginia ya. Nah, setibanya mereka di Virginia, rombongan yang 100 orang Inggris ini pun segera langsung mendiami tanah kosong yang kemudian mereka beri nama Jamestown. Nah, setelah menguasai Jamestown itu, mereka pun kemudian memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana, terutama tembakau, untuk mereka jual nih ke negara-negara lain ya kan. Nah, dari situ rombongan Inggris yang 100 orang ini mulai mendapatkan banyak uang dan juga sudah mulai hidup berkecukupan. Dan seiring dengan kesuksesan itu, rakyat Inggris yang masih tinggal di Inggris mulai itu berkeinginan untuk pindah juga ke Amerika. Kok kayaknya enak kali ya mereka tinggal di Amerika? Para pendahulu kita yang dulu ke sana sekarang udah hidup makmur mereka, kami juga mau lah ikut jejak mereka, kata mereka kayak gitu. Nah, karena pemikiran itu akhirnya rakyat Inggris yang ada di Inggris ini kembali lagi berbondong-bondong datang juga ke Amerika ya. Alhasil rakyat Inggris yang tadinya cuma berjumlah 100 orang aja ya, waktu mereka nyampe rombongan-rombongan berikutnya ini jadi mencapai ribuan orang. Tapi orang-orang Inggris yang baru datang ke Amerika ini nggak menetap di Jamestown semuanya seperti pendahulunya, enggak. Mereka justru mencari daerah-daerah baru nih untuk bisa dikuasai. Sampai akhirnya pada awal abad ke-17 rombongan Inggris pun sudah
berhasil menguasai 13 wilayah yang berbeda yang ada di Amerika itu. Tapi meskipun sudah menguasai banyak sekali wilayah, rupanya pemerintah Inggris nih di bawah pimpinan Raja George III ngerasa belum puas gitu. Suatu hari dia memerintahkan rakyat Inggris untuk menjajah Kanada dan juga sebagian wilayah Amerika Utara yang sudah dikuasai oleh Prancis. Kan ada tadi 5 datang, udah jajah aja tuh tempat mereka berdua tuh gitu. Di situ Prancis tahu mau dijajah nggak terima, kalian jangan macam-macam. Ini wilayah kekuasaan aku ya Inggris ya. Udah nggak usah aku jajah kami di sini. Aku kan punya wilayah sendiri, kata si Prancis ini. Inggris nggak terima juga, ya suka-suka kami lah. Kalau kau nggak terima udah perang ya kita. Nanti siapa di antara kita yang menang, itulah yang berhak menguasai daerah ini, kata Inggris. Oh ya udah, oke, nggak masalah, nggak takut kami dong, kata Prancis kayak gitu. Nah adalah tuh kan akhirnya kedua bangsa ini pun betulan berperang sengit mereka selama beberapa tahun. Dan seiring bertambahnya waktu, peperangan itu pun nggak cuma terjadi antara Inggris sama Prancis saja, tapi dia mulai meluas-meluas nih hingga melibatkan beberapa negara wilayah lain, macam Prusia atau Jerman, Portugis sama Spanyol juga ikut-ikutan berperang. Dan negara-negara itu juga terpecah jadi dua kubu yang berbeda, di mana pada saat itu Prusia atau Jerman mendukung Inggris, sementara Portugis dan Spanyol dukung Prancis. Jadi 2 lawan 3. Jadi mereka ini macam geng-gengan gitu loh, biar bisa mempertahankan wilayah masing-masing dan bahkan juga pengen meluaskan kekuasaan di wilayah itu. Ini 5 bangsa tadi tuh berperang pecah kongsi. Dahlah tuh kan akhirnya singkat cerita pertempuran itu pun berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, sampai akhirnya pada tahun 1736 Inggris pun berhasil melumpuhkan Prancis beserta kawan-kawannya, sekutu-sekutunya itu. Dan berkat kemenangan itu maka secara otomatis wilayah kekuasaan Prancis pun resmi jatuh juga lah ke tangan pemerintah Inggris, ya kan. Dan sejak saat itu mereka pun mulai berkuasa secara penuh di wilayah Amerika Utara itu. Dan sebagai tambahan informasi juga nih di abad ke-17 ini Amerika itu dihuni oleh orang-orang dari berbagai macam suku bangsa ya, bukan suku Indian lagi. Jadi ada orang Indian yang memang suku aslinya, ada orang Prancis, Spanyol, Portugis, Afrika, dan juga orang-orang Inggris sendiri. Mereka udah bercampur baur lah di situ. Nah masyarakat yang sudah bercampur baur ini kemudian dikenal lah dengan komunitas yang kemudian dikenal dengan sebutan rakyat Amerika ya. Jadi mulai dari sini kita sebut aja lah mereka-mereka yang sudah bercampur baur ini jadi sebagai rakyat Amerika. Oke. Nah dah tuh, setelah menguasai Amerika, pemerintah Inggris di bawah kendalinya Raja George III tadi tentunya mengalami masalah finansial akibat perang 7 tahun tadi, ya kan. Nah untuk mengembalikan ekonomi negaranya yang sudah hancur ini, Raja George III ini pun lalu melancarkan berbagai strategi untuk bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Uang negara itu udah habis, dan salah satu cara yang dia lakukan adalah memberlakukan kebijakan pajak yang sangat-sangat merugikan rakyat Amerika, termasuk orang-orang Inggris sendiri juga dibebankan pajak tinggi. Nah nggak tahan dengan kebijakan itu, akhirnya pada tahun 1773 rakyat Amerika ini berinisiatif untuk melakukan sebuah pemberontakan yang dikenal dengan sebutan inilah dia yang dijudul The Boston Tea Party. The Boston Tea Party inilah yang sering disebut-sebut sebagai cikal bakal berdirinya negara adikuasa yaitu Amerika Serikat. Ini kita baru masuk ke peristiwa The Boston Tea Party ini ya. Nah jadi setelah berkuasa di Amerika, pemerintah Inggris ini mulai memberlakukan pajak kan itu di beberapa bidang. Misalnya menerapkan pajak terkait pembelian gula, pemakaian kapal, dan juga perizinan dokumen, semua dikenakan pajak. Nah penerapan aturan pajak ini diharapkan akan mampu menstabilkan pemerintahan atau perekonomian yang ada di Inggris karena selesai perang tadi itu. Tapi supaya rakyat Amerika ini mau membayar pajak, pemerintah bilang, wahai rakyat Amerika, sekarang kalian harus mau bayar pajak ya. Nanti kalau misalnya kalian taat nih bayar pajak, kami janji akan membangun infrastruktur di sini supaya lebih baik lagi, kata pemerintah di situ kan. Nah dengar janji itu rakyat Amerika waktu itu setuju-setuju aja. Oh ya udahlah, nggak apa-apa lah, bayar pajak aja lah, toh juga itu demi kebaikan kami bersama gitu kan, kata mereka. Pertamanya iya aja tuh. Dah akhirnya setahun 2 tahun pertama rakyat Amerika ini pun sepakat bayar pajak nih, lancar mereka bayar ya kan, seperti memang sudah diharapkan oleh pemerintahan Inggris. Lalu karena kebijakan itu dirasa efektif, pemerintah Inggris pun kemudian mengeluarkan kebijakan pajak lagi terkait pembelian teh, ya kan, dimana apabila rakyat Amerika mau beli teh, mereka harus bayar pajak 25% dari harga asli, 1/4 harga harus bayar pajak ya. Nah di sini rakyat Amerika yang tadinya nurut-nurut aja bayar pajak mulai nggak terima. Kenapa? Karena teh ini merupakan komoditas yang
paling disukai oleh rakyat Amerika di zaman itu. Dan fun fact-nya juga nih Wak ya, sejak abad ke-17 itu rakyat Amerika dari berbagai usia lah sudah menggemari budaya meminum teh. Nggak peduli dia mau tua, mau muda, anak-anak, semua itu suka kali minum teh. Nah karena alasan itulah rakyat Amerika ini juga menolak lah rencana kebijakan itu. Masa kami mau makan, mau minum apa yang kami suka harus bayar juga. Itu tuh udah macam keperluan mereka sehari-hari itu dikenakan pajak tinggi pula pajaknya kan. Dan selain menolak pajak terhadap komoditas teh Wak, rakyat Amerika khususnya yang tinggal di wilayah Boston nih juga mulai berani nih mengirimkan petisi kepada raja mereka, which is Raja George III, supaya dia mau mencabut aturan yang dianggap merugikan itu. Tapi bukannya mencabut aturan itu Wak, Raja George ini justru mengirimkan 2.000 pasukan tentara Inggris untuk meredam penolakan dari warga Boston tadi. Para tentara ini Wak bahkan diizinkan loh untuk melakukan kekerasan apabila warga Boston tuh tetap juga berani menolak aturan yang sudah ditetapkan. Ya, tapi di situ bukannya takut Wak. Warga Boston ini justru semakin terpancing lagi emosinya dengan kedatangan 2.000 tentara tadi. Gak jarang mereka pun terlibat perselisihan yang berujung juga pada pemberontakan secara fisik. Nah puncaknya pada musim dingin tanggal 5 Maret 1770, sekelompok warga Boston yang tidak terima dengan kebijakan pajak ini pun akhirnya menyerbu gudang penyimpanan barang di wilayah King Street untuk melakukan ya aksi protes tadi. Sesampai di sana tentunya mereka langsung dihadang lah itu kan sama tentara Inggris yang memang sedang berjaga. Nah karena aksi protes mereka ini tidak direspon dengan baik, warga Boston ini pun akhirnya melampiaskanlah kekesalan mereka itu dengan ngelemparin mereka pakai bola salju ke tentara Inggris tuh lempar-lempar sama mereka. Mereka nggak punya senjata, ada salju dikepuk-kepuk, dilempar-lempar lah mereka. Ya dasar penjajah, balik kalian sana ke Inggris, nggak usah kalian ikut campur urusan kami di sini, kata warga Boston kayak gitu. Nah nggak terima dengan ejekan itu sama dilempar-lempar bola salju itu, akhirnya salah satu tentara bernama Montgomery terpancing emosinya Wak, ditodong aja senapan. Kalian jangan macam-macam, dari tadi ku diamin kalian yang lunjak kalian, masih juga kalian mau ngejek kami, mau lempar kami, ku tembak nanti, kata si Montgomery ini. Nah dengar ancaman itu warga Boston nggak takut Wak, justru balik ditantangnya lagi, udah tembak kami, nggak takut kami ya, wow, kata. Nggak kayak gitu sih. Dan akhirnya dengan emosi yang sudah memuncak Wak, Montgomery ini pun akhirnya melepaskan tembakan ke arah kerumunan itu hingga menewaskan satu korban jiwa. Ada nih satu orang Boston tewas ditembak sama si Montgomery ini kan. Nah karena sudah ada satu korban yang berjatuhan Wak, situasi di sana pun berubah ricuh lah. Sampai-sampai warga Boston yang tinggal di area sekitar King Street itu juga ikut terlibat dalam pemberontakan itu. Yang nggak tahu apa-apa juga mau nggak mau juga terlibat gitu loh kan. Mereka lalu balik lagi melempari tentara Inggris itu yang lagi-lagi pun dibalas lagi dengan tembakan pistol sama tentara. Nah bentrokan ini pun terjadi cukup sengit Wak, sampai pertamanya tewas 1 jadi tewas 5 pihak warga Boston. Di titik ini warga Boston pun segera langsung menghentikan pemberontakan itu karena mereka khawatir nih jumlah korban yang berjatuhan bakal menambah lagi, bakal banyak lagi. Udahlah Wak, udah balik aja kita dulu, nggak apa-apa lah nih protes kita nggak didengar, tapi setidaknya jangan sampai ada korban jiwa lagi, kata mereka kan. Dan akhirnya disitulah Wak, warga Boston ini pun segera langsung menarik mundur kelompoknya dan terpaksa membayar pajak teh seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Inggris kala itu. Ya kayak mana lagi orang mereka protes jadi ditembak, dibunuh ya kan. Udah bayar aja lah 25% lah gitu, kesian lah mereka Wak. Nah dah tuh akhirnya rakyat Amerika ini pun terpaksa membayar pajak teh itu selama beberapa tahun sampai tibalah masa di mana mereka kepikiran sebuah ide nih Wak, yaitu menyelundupkan teh yang sedang dijual oleh Serikat Dagang VOC milik Belanda. Jadi mereka pun dapat teh dari Belanda Wak. Mereka mikirnya kayak gini, daripada Wak harus bayar pajak teh yang mahal kali ini, mending kita seludupin aja teh dari Belanda yang datang nih, yang jelas-jelas tehnya juga harganya lebih murah. Nah dari situlah akhirnya rakyat Amerika ini pun Wak kompak, mereka betulan mewujudkan ide itu. Di tahun 1771 mereka pun mulai menyelundupkan berjuta-juta ton teh dari Belanda tanpa diketahui sama pemerintah Inggris. Masukin. Jangan sampai ketahuan pemerintah Inggris gitu kan. Biar mereka mau minum teh lah itu. Nah karena nggak ketahuan mereka pun lanjut lagi tuh menyelundupkan teh-teh dari Belanda ini selama bertahun-tahun lamanya nggak ketahuan. Tapi nih seiring berjalannya waktu, aksi penyelundupan mereka ini yang mereka tutup-tutupi selama ini ketahuan sama pemerintah Inggris. Dan tentunya pemerintah Inggris nggak terima lah. Langsung lah diultimatum lah itu Belanda untuk berhenti mengirim tehnya. Belanda, nggak usah kok kirim-kirim teh lagi ke sini ya. Persediaan teh kami banyak di sini. Berhenti kok. Jangan macam-macam, kata Inggris kayak gitu. Dan selain melarang Belanda ini mengirim teh Wak, pemerintah Inggris juga memberlakukan lagi sebuah peraturan baru di mana rakyat Amerika ini wajib
wajib membeli teh yang dijual oleh East Indies Company atau EIC yang merupakan perusahaan dagang punya Inggris. Kalian kalau mau beli teh, beli di EIC. Dan peraturan ini pun tertuang dalam kebijakan yang dikenal dengan nama Tea Act atau Undang-Undang terkait komoditas teh. Nah, mendengar adanya aturan itu, rakyat Amerika balik nggak terima lagi. Enak aja kalian, kami nggak mau beli teh dari kalian. Udahlah, harga teh tuh makin mahal. Sekarang kami wajib beli teh dari kalian pula. Dan selain menolak aturan itu, rakyat Amerika yang kala itu sudah dipimpin oleh kelompok revolusioner bernama Sons of Liberty mulai berani tuh melakukan aksi perlawanan secara terang-terangan. Jadi udah nggak diam-diam lagi kayak dulu, udah mulai berontak kali lah mereka. Nah, dibantu sama Sons of Liberty nih. Nah, jadi nih Wak ya, setelah kebijakan pajak pada teh ini diberlakukan, ada memang sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok revolusioner bernama tadi The Sons of Liberty. Nah, kelompok ini berani tuh Wak menyerbu rumah-rumah pejabat Inggris untuk melakukan intimidasi. Lebih nekat mereka. Di sana mereka mengancam para pejabat supaya mereka mau menghapuskan kebijakan pajak terkait teh itu. Tapi rupanya ancaman itu tidak membuat si pejabat-pejabat ini takut Wak. Ditantang ya balik sama mereka. Nah, karena peraturan terkait pajak teh ini tidak kunjung juga dihapuskan seperti apa yang diharapkan sama rakyat Amerika, udahlah diserbu dalam luar juga mereka ini nggak mau ngapus lah. Akhirnya nggak nyerah sampai di situ Wak. Pada tanggal 16 Desember tahun 1773 pagi, tokoh-tokoh dari The Sons of Liberty ini dengar sebuah kabar kalau nanti sore bakal datang ratusan peti teh milik Inggris di pelabuhan kota Boston. Dapat kabar kayak gitu. Nah, di situ mereka langsung kepikiran untuk melakukan aksi perlawanan yang lebih ekstrim lagi, yaitu apa? Membuang semua teh yang dikirim sama Inggris ini supaya mereka rugi. Itu ide mereka kan. Nah, akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama Wak, para tokoh revolusi ini pun segera langsung bersiap melancarkan aksinya. Mau dibuangnya teh-teh yang datang ini. Dan supaya mereka bisa masuk ke pelabuhan yang dijaga sangat ketat kali sama tentara Inggris ini Wak, mereka lalu berinisiatif untuk memakai baju khas suku Indian. Nyamar mereka kan. Dan setelah semua rencana itu dipersiapkan secara matang, mereka pun segera langsung lah itu bergegas menyerbu pelabuhan Boston Wak. Mereka naik kapal EIC milik Inggris dan langsung membuang betulan 343 peti yang berisi teh. Wah, dibuang-buang sama mereka ke laut semua kan. Dar. Dan aksi nekat dari mereka ini Wak dikabarkan membuat Inggris mengalami kerugian finansial yang sangat fantastis. Kurang lebih 2,5 miliar rupiah tuh. Dibuang-buang teh sama mereka udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, di sisi lain pemerintah Inggris yang mendengar kabar pembuangan ratusan peti teh ini langsung gerak cepat lah, marah lah mereka kan. Ditangkapnya lah itu tokoh-tokoh Amerika yang diduga sebagai provokator. Dan selain menangkap provokator tadi Wak, pemerintah Inggris juga langsung mengeluarkan lagi kebijakan baru di mana mereka memaksa rakyat Amerika untuk membayar kerugian tadi itulah 2,5 miliar tadi tuh akibat peristiwa itu. Nggak dihapus, ditambah ganti rugi. Kalian yang udah buang-buang semua harus bayar ganti rugi nih, ganti duit kami gitu. Nggak cukup sampai di situ aja Wak, pemerintah Inggris ini juga memerintahkan tentara-tentaranya untuk mengawasi rumah-rumah rakyat Amerika dengan lebih ketat lagi. Hal itu dilakukan sama mereka supaya mereka bisa berjaga-jaga nih apabila rakyat Amerika ini kembali menyerang juga kan atau melakukan aksi nekat lagi untuk bisa merugikan pemerintah Inggris untuk kesekian kalinya. Tapi aturan itu Wak sama sekali nggak bikin rakyat Amerika ini takut, nggak ada takut-takutnya mereka doh. Mereka ini justru semakin terpantik lagi nih semangatnya untuk memerdekakan diri dari penjajah Inggris. Dah, 1 tahun setelah peristiwa Boston Tea Party itu Wak, rakyat Amerika ini pun sepakat untuk mengadakan Kongres Kontinental demi bisa membahas rencana perlawanan terhadap Inggris ya kan. Mereka mau ngomong baik-baik lah gitu. Nah, di pertemuan itu adalah ini seorang pemuda asal Inggris, namanya siapa? George Washington, yang sangat berambisi supaya Amerika ini bisa merdeka dari Inggris. Meskipun dia ini adalah keturunan asli Inggris loh Wak. Tapi George saja udah ngerasa kalau perlakuan pemerintah Inggris udah di luar batas ini dan memang layak untuk dilawan. Pokoknya kita jangan mau diperas ya. Kita jangan mau diperas untuk memulihkan ekonomi Inggris. Kita juga berhak merdeka nih dan kita juga berhak hidup dengan layak, kata George kayak gitu. Nah, perkataan George inilah yang secara tidak langsung memantik semangat lagi dari rakyat Amerika lainnya yang memang udah mulai muak kali sama siapa ini, sama pemerintah Inggris kan. Padahal George Washington ini orang Inggris Wak. Nah, setahun setelah kongres itu digelar, tepatnya pada tanggal 17 April tahun 1775, rakyat Amerika di bawah pimpinan si George Washington di sini pun langsung berperang secara besar-besaran melawan pasukan Inggris di kota Lexington. Nah, perang besar inilah kemudian yang dikenal sebagai Perang Revolusi Amerika. Dan setelah berperang kurang lebih 10 bulan Wak, rakyat Amerika pun akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Inggris. Lalu pada tanggal 4 Juli tahun 1776, mereka pun segera menyatakan diri sebagai negara yang merdeka.
merdeka. Tapi meskipun sudah resmi merdeka nih, pemerintah Inggris tuh rupanya belum mau mundur juga dari Amerika. Mereka ini sama kayak Belanda, belum bisa move on gitu loh, dan terus juga berupaya untuk menguasai kembali wilayah-wilayah di Amerika walaupun mereka udah kalah lagi tuh. Nah di sisi lain Amerika juga nggak terima ya, balik kok Inggris. Nggak ada lagi cerita aku masuk sini lagi ya. Orang udah jelas-jelas kami menang kok, bisa-bisanya kalian datang lagi balik. Tapi gara-gara Inggris nih licin kali wak, dia sulit diusir dia. Akhirnya Amerika dan Inggris nih balik berperang lagi untuk kesekian kalinya. Dan peperangan kali ini pun berlangsung panjang kali wak, katanya sekitar 8 tahun. Pertama 10 bulan udah menang, balik perang kedua 8 tahun. Sampai akhirnya pada suatu hari Amerika lah yang kembali mengalahkan Inggris untuk kedua kalinya. Nah karena Inggris ini memang sudah kalah telak pada tanggal 3 September tahun 1783, Amerika pun segera langsung memaksa Inggris untuk menandatangani perjanjian Paris yang berisi 2 poin penting. Poin pertama adalah perang antara Amerika dan Inggris akhirnya selesai dan mereka wajib melakukan gencatan senjata. Itu yang pertama. Terus di poin kedua, Inggris ini harus mengakui bahwa Amerika sudah merdeka berkat perjuangan George Washington dan juga rakyat Amerika lainnya. Jadi Amerika ini bukan merdeka gara-gara diberi hadiah sama Inggris, enggak, memang karena kami berjuang lah gitu. Nah 2 poin itu kan. Nah setelah berkali-kali didesak, Inggris ini pun akhirnya bersedia menandatangani perjanjian Paris itu, dan hal itulah yang menandai berdirinya negara Amerika Serikat yang pada saat itu sudah terdiri dari 13 wilayah itu. Dan selain itu rakyat Amerika ini juga sepakat untuk memilih George Washington sebagai presiden pertama mereka. Dan seiring berjalannya waktu mulai banyak lah itu orang-orang dari berbagai negara yang pindah juga ke Amerika untuk memulai kehidupan baru mereka. Hal itulah yang membuat Amerika ini atau Amerika Serikat disebut sebagai negara multi etnis atau terdiri dari berbagai dan juga beragam suku bangsa mulai datang gitu setelah merdeka ini. Dan berkat keragaman itu, Amerika Serikat ini pun mulai bertumbuh menjadi sebuah negara yang kuat, negara yang sangat berpengaruh, negara yang sangat disegani, negara yang barbar juga oleh negara-negara lainnya. Jadi gitulah itu ceritanya. Oke jadi itu tadi kisah tentang The Boston Tea Party yang secara tidak langsung memicu berdirinya negara Amerika Serikat, ya kan? Mungkin kalau peristiwa The Boston Tea Party ini nggak ada, Amerika Serikat ini tidak ada dan mungkin juga tidak akan pernah menjadi negara kuat seperti yang kita kenal sekarang, ya kan? Dari kisah sejarah ini kita jadi tahu kalau sebelum Amerika menjadi negara adidaya kayak sekarang nih ya, sebenarnya Inggris lah yang merupakan adidaya, ya kan? Mereka udah jajah banyak kali wilayah-wilayah yang ada di muka bumi ini dan tidak jarang juga menimbulkan kekacauan sesudahnya, kan? Tuh ingat aja lah itu etnis Rohingya, nasibnya nggak jelas gegara siapa? Inggris. Nah ini Amerika juga berdiri gegara Inggris pula, ya kan? Betul-betul luar biasa kali dominasi Inggris tuh, ya kan? Aku tuh agak parno kalau ada bunyi-bunyi bangun, aku pikir gempa. Astagfirullahaladzim, Allah lindungi kami. Dan tanpa terasa kita sudah berada di akhir video. Sekian dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian punya tambahan informasi atau misalnya ada informasi yang keliru di sini, kalian boleh sampaikan di kolom komentar, perbaiki dan tambahin aja, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.